Ya, salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang menyaksikan video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu sifat-sifat Allah, yaitu tentang kemahatauan Allah. Dan kita tahu bahwa di dalam Alkitab dikatakan Allah itu maha tahu. Dan kadang kita bertanya-tanya, kemahatauan Allah itu seperti apa? Apakah memang Allah mengetahui segala sesuatu, ataukah apakah ada batasan di dalam kemahatauan Allah itu, dan sampai sejauh mana kemahatauan Allah itu? Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hal itu. Kita akan belajar bersama-sama tentang salah satu dari sifat kemahatauan Allah ini. Tetapi untuk berangkat atau memahami tentang kemahatauan Allah, saya menetapkan dasar, atau kita membatasi penelitian kita tentang kemahatauan Allah, yaitu dari teks Ibrani pasal 4 ayat 13. Di situ dikatakan di dalam Ibrani pasal 4 ayat 13, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ya, batasan yang kita tetapkan adalah di dalam Ibrani 4 ayat 13 ini, yang membahas tentang ayat ini. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian. Sebelum kita mencari tahu apa maksud dari kemahatauan Allah yang terdapat di ayat 4 Ibrani pasal 4 ayat 13, kita sama-sama dulu mencari tahu tentang pengertian dari kemahatauan Allah itu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemahatauan berasal dari kata maha tahu, atau yang dapat diartikan mengetahui segala sesuatu atau teramat tahu. Dan di dalam bahasa Inggris, kata yang digunakan untuk menuliskan kemahatauan, yaitu maha tahu, adalah omniscience, yang terdiri dari dua kata, yaitu omni semua, dan science pengetahuan. Artinya adalah semua pengetahuan, berarti mengetahui tentang semua pengetahuan. Dan selanjutnya kita membahas tentang menurut kemahatauan Allah itu menurut pandangan orang-orang lain. Tony Evans mengatakan sama sekali tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahuinya, bahwa tidak ada suatu informasi atau rangkaian data manapun yang bisa ada di luar pengetahuan Allah, tak satu pun. Dan selanjutnya Henry C. Thiessen mengatakan Allah mengenal dirinya dan ciptaannya secara sempurna. Ia mengetahui segala sesuatu secara langsung, serempak, secara mendalam, dan sungguh-sungguh. Dan selanjutnya NN atau saya mendapatkan artikel dia, cuman dia tidak mencantumkan nama. Dia mengatakan seperti ini: Allah memiliki semua pengetahuan. Allah sebagai keberadaan yang tidak terbatas mampu untuk menyadari segala sesuatu, mengerti segala sesuatu, dan mengetahui segala sesuatu masa yang akan datang. Demikian pula masa yang lalu sepenuhnya diketahui oleh Allah. Dan selanjutnya kita membahas tentang sifat-sifat kemahatauan Allah. Yang pertama adalah intuisi. Intuisi ini merupakan kemampuan untuk mengetahui atau memahami sesuatu tanpa dipikirkan atau dipelajari. Bisikan hati, gerak hati. Dan juga menurut Tony Evans mengatakan karena Allah kekal, Dia mengetahui apapun secara serentak. Dia tidak perlu melihat kembali ke masa lalu atau memandang ke masa depan untuk menyusun rencana. Segala sesuatu yang diketahui telah dan akan diketahui, dapat diketahui atau dilupakan, karena kemahatauan Allah itu tadi bersifat intuitif, atau Dia memahami sesuatu tanpa dipikirkan atau dipelajari. Dan pernyataan Evans tadi didukung oleh Russell P. Spittler yang mengatakan tidak seorang pun yang mengajar Tuhan. Ia tidak pernah belajar segala sesuatu oleh karena ia senantiasa
telah mengetahui segala sesuatu. Ya, itu tadi adalah sifat kemahatauan Allah yang bersifat intuisi. Dan yang kedua adalah sifat-sifat kemahatauan Allah yang bersifat komprehensif. Komprehensif adalah bersifat mampu menangkap atau menerima dengan baik, luas, dan lengkap tentang ruang lingkup dan isi, mempunyai dan memperlihatkan wawasan yang luas. Dan menurut Evans mengatakan tentang sifat yang satu ini adalah tidak ada sesuatu apapun yang bisa disembunyikan dari Allah. Dia tahu perasaan kita, keinginan kita, dalih-dalih serta kepribadian kita. Dia mengetahui segala apapun dan dia mengetahui hal-hal itu secara komprehensif, secara luas dan lengkap. Itu tadi adalah dua-dua sifat-sifat kemahatauan Allah. Dan selanjutnya kita akan melihat kejadian di dalam Alkitab yang memperlihatkan kemahatauan Allah. Di dalam Kejadian pasal 15 ayat 13, di situ dikatakan firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Jadi ini adalah ketika Allah berbicara dengan Abram waktu itu, dia mengatakan bahwa keturunan Abram nanti akan diperbudak oleh bangsa asing selama 400 tahun. Jadi Allah, dan itu tergenapi, kejadian itu tergenapi ketika bangsa Israel berada jadi budak di tanah Mesir. Selepas keturunan dari Yusuf, mereka yang tetap tinggal di Mesir. Jadi kejadian ini kita memperlihatkan bahwa Allah Maha tahu bahwa ke depan bangsa Israel akan mengalami perbudakan. Dan kejadian kedua yang bisa kita belajar tentang memperlihatkan kemahatauan Allah ini terdapat di dalam Yohanes 4 pasal 4 ayat 1 sampai 26. Di sini berbicara tentang Yesus saat dia berbincang dengan perempuan Samaria. Dan kalau kita mencari tahu di ayat ini, sebelumnya Yesus tidak kenal siapa perempuan ini. Dia tidak tahu siapa perempuan ini. Tetapi mari kita lihat di ayat yang 16, kata Yesus seperti ini. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Ayat 17 kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kemudian kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Ayat 18, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan suami yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kemudian ayat 19, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ya, dari perbincangan ini kita mengetahui bahwa Yesus dalam wujud manusianya, dia tetap memiliki pengetahuan itu tadi. Dia mengetahui, dia belum kenal siapa perempuan Samaria ini, tetapi dia tahu bahwa perempuan ini telah memiliki 5 suami, dan suami yang ada padanya itu bukan suaminya. Dari kejadian ini kita juga bisa melihat bahwa Yesus dalam bentuk wujud manusianya mengetahui juga segala sesuatunya. Dan selanjutnya kita akan masuk pada pokok pembahasan inti kita, yaitu tentang mencari tahu kata yang bahasa asli dari Ibrani 4 ayat 13 untuk mengetahui tentang kemahatauan Allah. Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai 13, judul yang diberikan LI di situ adalah hari perhentian yang disediakan Allah. Dan di ayat yang ayat dari yang pertama sampai dengan 11 itu berbicara mengenai hari perhentian yang disediakan oleh Allah. Dan masuk di ayat ke-12, di situ merupakan gambaran mengenai firman Allah, bahwa firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata
dua manapun, menusuk sampai memisahkan jiwa dan roh, sanggup membedakan pertimbangan dan hati kita. Dan dilanjutkan ayat 13, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jadi ayat 13 ini berhubungan dengan ayat yang ke-12, bahwa ini mengenai yang tidak, segala sesuatu yang tidak dapat tersembunyi di hadapan Allah, itu berbicara mengenai firman Allah seperti yang dikatakan di ayat 12 tadi. Dan selanjutnya kita harus mencari tahu bahasa asli yang terdapat di dalam Ibrani 4 ayat 13, yaitu kata makhluk. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, kata yang dipakai terjemahan NIV yaitu adalah creation atau ciptaan. Dan dalam bahasa Yunaninya adalah kata ktisis yang berarti penciptaan, ciptaan, dunia, lembaga atau kekuasaan. Dengan demikian kata makhluk yang dapat dipahami di dalam Ibrani 4 ayat 13 ini adalah ciptaan, sebuah ciptaan atau segala ciptaan yang Allah ciptakan. Selanjutnya di situ dikatakan adalah kita lihat di PowerPoint-nya sini kata ktisis yaitu creation, artinya ciptaan, dan untuk ada kata bantunya di situ which is founded from nothing, yang artinya ciptaan yang dibuat dari ketiadaan. Berarti emang sebelumnya tidak ada sama sekali mengenai ciptaan ini. Selanjutnya kata yang kita cari tahu adalah kata segala sesuatu telanjang dan terbuka. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikata adalah everything is uncovered and laid bare before. Kata ini, kata segala sesuatu telanjang dan terbuka, tidak mempunyai arti yang lebih luas lagi. Dia artinya bahwa adalah semuanya itu jelas di hadapan Allah atau di hadapan firman Allah. Selanjutnya kata yang perlu kita cari tahu adalah di depan mata Dia, the eyes of Him. Kata ini adalah dalam bahasa Yunaninya itu adalah ophthalmos, yang berarti mata, tetapi dapat menunjuk pada penglihatan atau pengertian itu sendiri, penglihatan Allah atau pengertian Allah, seperti itu. Jadi maksudnya segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia adalah, maksud dari kata ini adalah mengenai penglihatan Allah atau pengertian Allah, bahwa memang segala sesuatu yang berhubungan dengan ciptaannya, kata makhluk tadi, itu jelas terlihat oleh Allah dan tidak ada yang tersembunyi. Dari ini kita dapat mengambil kesimpulan setelah melakukan eksegesis terhadap teks Ibrani 4 ayat 13, maka kemahatauan Allah yang dapat dipahami dalam teks ini adalah melingkupi segala sesuatu yang diciptakannya. Jadi intinya, kuncinya tadi terdapat dari kata makhluk atau creation, yang dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, ktisis itu tadi, itu artinya adalah ciptaan. Jadi Allah mengetahui segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Dan mengenai ini Abineno mengatakan karya penciptaan ini terdiri dari 10 karya, yaitu alam semesta, terang, cakrawala, darat, tumbuh-tumbuhan, benda-benda penerang, binatang-binatang di dalam air, burung-burung di udara, binatang-binatang di darat, manusia, dan 7 hari penciptaan, hari pertama sampai dengan penciptaan. Jadi Allah mengetahui segala sesuatu yang diciptakannya, yang terdiri dari 10 karya penciptaan itu tadi, seperti yang ditulis di dalam Kejadian pasal yang pertama, ketika Allah menciptakan segala sesuatunya dari ketiadaan. Dengan demikian kita mengatakan sejauh manakah kemahatauan Allah itu. Melalui penelitian ini kita dapat menyimpulkan bahwa
kemahatauan itu, Allah itu tidak terbatas. Seluruh alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Karena Dia menciptakan seluruh alam semesta ini, maka Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi kepada seluruh karya yang diciptakannya. Semoga penjelasan saya mengenai kemahatauan Allah yang terdapat dalam Ibrani 4 ayat 13 ini dapat membantu saudara-saudara sekalian untuk mengetahui tentang sifat-sifat Allah, yaitu kemahatauan Allah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.